Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam That's Organic Official. Bapak, Ibu, ketika Bapak, Ibu punya cacing atau budidaya cacing, maka Bapak, Ibu punya peluang untuk berkembang dalam berbagai bidang, khususnya di bidang agrobisnis. Apakah itu di bidang pertanian, di bidang peternakan, dan di bidang perikanan, ya, melalui budidaya-budidaya lanjutan yang memanfaatkan cacing sebagai fondasinya. Nah, pada episode yang sebelumnya, Bapak Ibu, kita sudah buatkan konten bagaimana kita memanfaatkan cacing sebagai pakan utama lobster air laut. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membuatkan konten bagaimana kita memanfaatkan cacing sebagai pakan utama untuk ikan sidat. Bapak Ibu, kalau melihat di belakang kita, ini adalah kolam-kolam sidat, ya, yang kita menggunakan cacing sebagai pakan utamanya. Bapak Ibu, kenapa kita memilih sidat ya? Kok nggak memilih lele, nggak memilih nila atau gurame? Nah, ada beberapa alasan ya. Yang pertama, bahwa ikan sidat ini termasuk salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Jadi harga ikan sidat di pasaran ya itu lebih kurang 1 kilonya itu sekitar 350.000 sampai dengan 500.000 ya per kilonya. Nah, itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, ikan sidat ini termasuk salah satu komoditas perikanan ya yang cukup populer sebagai ikan konsumsi di luar negeri. Misalkan di Jepang, di Korea, di Asia Tengah, atau bahkan sudah mulai masuk ke Timur Tengah dan di Eropa. Jadi insya Allah untuk prospek pasarnya juga sangat terbuka Bapak Ibu sekalian. Kemudian ikan sidat ini Bapak Ibu itu kita kembangkan di air tawar. Jadi kita bisa menggunakan air sungai, air sumur, ataupun air tawar yang lain gitu ya. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit untuk membudidayakannya. Dan tentu saja alasan yang paling utama kenapa kita mengembangkan atau budidaya ikan sidat ini karena pakan utamanya adalah cacing, di mana cacing ini adalah ini yang kita budidayakan saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke lokasi ya. Bapak Ibu, berikut ini adalah kolam sidat yang ada di tempat kami ya di area budidaya terpadu RAJ. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat pertama dari ukuran kolamnya dulu. Ukuran kolamnya lebih kurang 2 meter kali 10 meter. Jadi luasannya sekitar 20 meter persegi. Nah, untuk bibitan sidat yang kami tebarkan di sini lebih kurang 20 kilo, sehingga pada tebarnya adalah 1 meter persegi 1 kilo. Namun Bapak Ibu bisa isi untuk pada tebar itu lebih kurang 1 meter persegi itu 2 kilo. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk air yang kita gunakan di sini, ini adalah air tawar biasa. Kita menggunakan air sumur, di mana air sumurnya itu lebih kurang kedalamannya sekitar 20 sampai 25 cm aja, tidak terlalu dalam Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, kemudian di air kolam ini di sini kita juga kita kita tambahkan atau kita tanam itu enceng gondok ya, di mana enceng gondok ini kita manfaatkan untuk menyerap amonia yang ada di air ya. Enceng gondok ini juga sangat bermanfaat untuk menjaga kenyamanan dari ikan sidat. Biasanya karena ikan sidat adalah ikan yang senang dengan tempat-tempat yang teduh. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan enceng gondok ini Bapak Ibu kalau sudah banyak bisa kita panen, kemudian kita berikan ke cacing. Selain untuk teduhan berupa tanaman enceng gondok ini Bapak Ibu, nah di sini
kita juga ada kayak rumah-rumahan gitu ya, yaitu pakai genteng atau wuwung. Nah, biasanya di sini sidat sangat suka untuk bersembunyi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini sidatnya. Jadi ini ibaratnya kayak rumah-rumah sidat gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sidat ini memang bentuknya seperti belut. Memang ini adalah belut air bening biasa, air laut ya. Itu. Nah, ini untuk satu kolam ini Bapak Ibu sekalian, lebih kurang kita berikan ada sekitar 12 ini genteng ini atau wuwung untuk rumah-rumahan sidat. Selain rumah-rumahan seperti ini untuk kenyamanan sidat, nah kita juga berikan ini Bapak Ibu aerator ya. Nah, sini. Ini untuk meningkatkan jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Ya, ini aeratornya. Untuk luasan 20 meter persegi ini kita cukup memberikan 3 titik aerator. Ya. Selain ini ada aerator yang kita pasang di kolam ini untuk lebih memberikan kenyamanan pada ikan sidat ini, Bapak Ibu. Nah, ini kita juga buatkan semacam kayak ini apa itu aerasi yang lain ya, yaitu air yang mengalir ya. Nah, ini di pipa-pipa seperti itu. Nah, ini fungsinya sama juga untuk menambah oksigen terlarut yang ada di dalam air ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mungkin bisa melihat filter yang kita gunakan untuk menyaring air ya. Jadi air dalam kolam kita kita pompa ke atas masuk ke dalam filter. Jadi di dalam filter ini ada beberapa bahan yang kita masukkan di filter ini. Nah, yang pertama ini kita pakai spons biasa. Ini spons ini sekedar untuk menyaring kotoran-kotoran yang larut di dalam air kolam. Ya. Kemudian di dalam ini, di dalam tong filter ini juga ada biobol. Ini Bapak Ibu saya ambilkan sebentar. Nah, ada biobol, bentuknya bola-bola plastik. Nah, biobol ini Bapak Ibu bisa dapatkan di toko-toko perikanan. Fungsinya biobol ini sebagai rumah-rumah bakteri, ya. Kemudian mungkin bisa masuk lebih dalam. Nah, di dalam filter itu Bapak Ibu, itu juga ada yang namanya batu zeolit ya. Nah, batu zeolit itu juga mudah Bapak Ibu dapatkan di toko-toko perikanan. Kalau batu zeolit itu fungsinya lebih untuk menetralisir ya, ada pH yang ada di air kolam. Dan yang terakhir itu ada kayak spons juga, namanya checkmate Bapak Ibu. Itu. Yang kayak gabus juga itu. Nah, itu sama digunakan sebagai saringan fisik ya untuk kotoran yang ada di air kolam. Nah, yang ini Bapak Bu, ini adalah pompa aerator ya. Ini pompanya ini harus terlindung dari air hujan supaya awet. Ini kebetulan isinya ada 6 titik, cuma yang kita gunakan cukup 3 titik saja. Jadi satu pompa aerator bisa dipakai untuk 2 kolam Bapak Ibu. Okay. Bapak Ibu, sekarang waktunya kita memberikan pakan sidat, di mana cacing yang kita gunakan sebagai pakan utama sidat.
Memang Bapak Ibu, secara morfologinya, giginya sidat, gerahamnya sidat, eh, mulutnya sidat, termasuk pencernaan sidat, ini memang benar-benar sangat cocok dengan cacing ya. Jadi kita memang memberikan cacing ini sebagai pakan utama untuk sidat gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk pemberian pakan sidat ini kita lakukan 2 kali ya. Pada pagi harinya kita 3 ons, kemudian pada malam harinya lebih kurang 7 ons. Sehingga dalam 1 hari jumlah cacing yang kita berikan ke sidat lebih kurang 1 kilo ya. Jadi 5% lah kebutuhan pakan per hari yang kita berikan untuk ikan sidat ini. Ayo kita langsung ngasih makan sidat menggunakan cacing. Ya, sidat suka di tempat-tempat yang teduh, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sidatnya lagi ada di rumahnya itu, di genteng. Biasanya kan numpuk di sini. Wah, itu Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu betapa senangnya sidat makan cacing. Karena memang ini adalah makanan utamanya secara alaminya Bapak Ibu sekalian. Selain makanan cacing, memang di dalam kolam kebetulan ada kayak ikan berudu, ya itu juga menjadi makanan sidat juga ya. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi ini cara pemberian pakan cacing untuk sidat. Jadi cacing cukup diambil di tempat budidaya, dibersihkan, kemudian langsung diberikan ke ikan sidat ya. Ikan sidat begitu ketemu cacing, ikan sidat jadi rakus ya. Ikan sidat memang siang itu sebetulnya lebih banyak untuk istirahat ya, tapi karena kita menggunakan pakan cacing, tetap siang pun ikan sidat rakus makannya, apalagi nanti malam itu ikan sidat itu kalau malam lebih rakus makan cacing ini Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit ya gambaran tentang budidaya ikan sidat itu dengan menggunakan pakan cacing. Insya Allah kalau kita memberikan pakan cacing secara rutin ya itu kita bisa panen sidat ini sekitar 4 bulan atau kalau mau ukurannya lebih besar itu mungkin bisa sampai 6 bulan ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan budidaya ikan sidat. Insya Allah mungkin kita akan buatkan konten lagi tentang sidat dengan informasi yang lain ya. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.